Halo para sobat sekalian, kali ini saya akan membahas bagaimana penulisan daftar riwayat hidup dalam seleksi penerimaan Polri, terutama untuk penerimaan Polri tahun 2024 ini. Baik, kita akan langsung lihat di formnya, bagaimana untuk form dari daftar riwayat hidup. Nah, ini untuk formnya, daftar riwayat hidup yang sudah para sobat sekalian download di website resmi, yaitu di penerimaan.polri.go.id. Nah, di sini ada beberapa yang perlu para sobat sekalian isi ya. Ada titik-titiknya, kemudian ada nama polda yang mesti diganti ya. Nanti di video ini akan saya jelaskan semuanya untuk pengisiannya ya. Baik, kita masuk ke atau kita lihat untuk formnya daftar riwayat hidup. Nah, di sini untuk sebelumnya ya para sobat sekalian harap diingat, ini hanya contoh saja ya. Untuk form ini diketik dan ditandatangani dengan tinta warna hitam. Nah, untuk diketik atau ditulis tangan itu kembali ke polda masing-masing. Maksudnya yang tulis tangan itu formnya para sobat sekalian download, yang titik-titiknya itu ditulis tangan. Ada yang polda atau polres yang menerapkan seperti itu. Contoh isian yang warna merah-merah ini ada polda yang menerapkan untuk ditulis tangan, kemudian atau polres yang menerapkan untuk tulis tangan. Kemudian tapi ada juga atau sebagian besar yang untuk diketik ya. Nah, ini saya dalam video ini untuk memberikan contoh penulisan atau isiannya saja ya, terkait bagaimana penulisannya, font, huruf dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan dengan ketentuan dari polda masing-masing. Oke, baik. Di sini di atas para sobat sekalian ada diberikan tanda bintang dengan font tebal. Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah, kemudian nama polda. Nah, nama poldanya ini sesuai dengan keterangan di bawah ya. Ganti nama polda sesuai dengan polda pendaftar. Ya, yang ini ya. Jadi di sini para sobat sekalian yang nama polda ini ganti dengan nama poldanya saja. Nama poldanya saja, saya contohkan di sini Polda Bali, diketik Bali. Jadi di nama polda di sini diketik Bali. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya ulangi ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bali. Ya, diketik nama poldanya saja. Kemudian untuk Polda Jawa Timur, contoh berikutnya diketik dengan Jawa Timur saja. Jadi di sini adalah daerah Jawa Timur dan seterusnya. Silakan disesuaikan dengan polda masing-masing. Kemudian di bawah nama lengkap ini seperti biasa, isian dengan nama lengkap para sobat sekalian, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tempat lahir sesuai KTP di sini ya. Sesuaikan dengan KTP untuk tempat lahirnya. Kemudian untuk tanggal lahir juga sama, sesuaikan dengan KTP, sukunya apa. Kemudian untuk agama silakan diisi, kemudian belum kawin atau kawin silakan diisi ya. Kemudian alamat diisi alamat lengkap sesuai KTP. Ya, baik itu jalan, nomor, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang bilang, "Pak, saya di rumah tidak ada nama jalan." Silakan sesuaikan dengan isi di KTP-nya atau alamat di KTP-nya. Misalnya kalau di Bali itu dari Banjar ya, jalan jarang yang ada nama jalannya kalau di desa. Jadi diisi Banjar apa, desa apa, kecamatan apa, silakan. Jadi sesuaikan dengan alamat lengkap yang ada di KTP masing-masing. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk tinggi badan ini disesuaikan ya, berat. Kemudian nah untuk rambutnya bagaimana? Ada keriting, ikal, lurus dan lain sebagainya. Warnanya apa? Hitam. Kalau di sini saya contohkan lurus hitam. Kemudian matanya mata bulat hitam ya. Silakan diisi, dilengkapi. Kemudian ciri lain apakah ada atau tidak? Apabila tidak ada, para sobat sekalian jangan dikosongkan atau jangan ditulis dengan strip. Tapi para sobat sekalian ketik atau ditulis tidak ada. Ya, kemudian ciri lain itu contohnya misalnya mungkin ada lesung pipi di pipi bagian mana itu dicantumkan. Mungkin ada ciri lain lagi, mungkin tai lalat di bagian mana, silakan dicantumkan. Ini untuk ciri lain dari para sobat sekalian. Kemudian golongan darah itu diisi. Di sini kecakapan ya, kecakapan bahasa dan kecakapan menulis. Nah, untuk kecakapan bahasa di sini saya contohkan ya, bahasa Indonesia aktif karena sering mungkin digunakan dalam sehari-hari. Kemudian bahasa daerah Bali misalnya contohnya itu aktif karena digunakan sehari-hari. Kemudian bahasa Inggris mungkin para sobat sekalian tahu tapi tidak dipergunakan, tidak terlalu sering dipergunakan dan juga tidak terlalu lancar, bisa diisi pasif. Tapi para sobat sekalian mengetahui. Kemudian untuk menulis bisa diisi Latin aktif, kemudian mungkin ada menulis aksara Bali pasif karena sekedar mengetahui tapi tidak
sering menggunakan, bisa diisi pasif. Jadi bedanya aktif sama pasif itu, aktif yang kita sering kita gunakan atau kita sudah mahir atau kita sudah biasa melakukan itu ya. Kalau pasif kita tahu tapi jarang digunakan. Kemudian lanjut ke pendidikan umum, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau akademi ya. Untuk SD di sini para sobat sekalian tulis nama SD kemudian dalam kurung tahun lulusnya kapan. SMP juga sama demikian, nama SMP tahun lulus kapan, nama SMA tahun lulus kapan. Kemudian apabila para sobat sekalian belum melanjutkan ke perguruan tinggi ya, ke perguruan tinggi belum dilanjutkan, diisi tidak ada, jangan diisi strip, diisi saja tidak ada. Atau belum lulus bisa diisi tidak ada, karena para sobat sekalian mendaftar dengan ijazah SMA. Karena di sini nanti ada mencantumkan tahun lulus, makanya dikosongkan saja walaupun mungkin sedang kuliah ya. Kemudian di sini para sobat sekalian ada kursus-kursus. Silakan cantumkan kursus-kursus apa yang pernah para sobat sekalian isi atau ikuti ya. Silakan diisi misal kursus bahasa Inggris, menari dan lain sebagainya. Kemudian untuk prestasi. Nah, prestasi di sini para sobat sekalian bisa diisi ya. Mungkin contoh prestasi juara 1 Olimpiade Matematika atau lain sebagainya, silakan. Yang para sobat sekalian punya silakan diisi prestasinya. Mungkin pernah ikut Paskibraka, silakan diisi ya. Dengan para sobat sekalian melengkapi ini, nanti untuk lampiran segala prestasi yang sudah ada piagam, penghargaan bisa dilampirkan ya dalam berkas-berkasnya, tapi di paling terakhir ditaruh. Kemudian untuk pengalaman kerja apabila para sobat sekalian belum pernah melakukan atau bekerja, silakan diisi tidak ada. Apabila sudah pernah, silakan diisi pengalaman bekerjanya di mana saja, kapan dan waktu itu sebagai apa ya. Bisa diisi di sini. Apabila tidak ada, silakan diketik tidak ada. Kemudian, nah yang di bawah sini keterangan seperti ini bisa dihapus ya, bisa para sobat sekalian hapus. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di sini, nah ini untuk keluarga, nama ayah kandung silakan diisi sesuai data yang diminta. Nama, tempat tanggal lahir, tempat lahir sesuaikan dengan KTP, kemudian tanggal lahir juga disesuaikan dengan KTP. Kemudian pekerjaannya apa, diisi pekerjaannya apa. Saya contohkan sini karyawan swasta, kemudian alamatnya di mana, isi alamat lengkap sesuai KTP. Seperti tadi yang saya sampaikan, jalan, nomor desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Silakan diisi selengkap-lengkapnya sesuai dengan KTP ya. Kemudian ibu kandung juga sama demikian ya. Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kemudian alamat. Nah, kemudian untuk nama ayah wali, jadi para sobat sekalian misalnya tidak dengan wali, ya, jadi menggunakan orang tua kandung, silakan untuk nama ayah wali dan ibu wali jangan dikosongkan atau jangan di strip, tapi diisi dengan tulisan, ya, atau diketik tidak ada. Sekali lagi jangan dikosongkan atau diisi dengan tanda strip, tapi ditulis ya, atau diketik tidak ada. Jadi apabila tidak ada, diketik tidak ada ya. Kemudian untuk saudara, para sobat sekalian silakan diisi semua saudara para sobat sekalian ya. Misal contoh, Nimbadi Setia untuk jenis kelamin wanita, 15 tahun usianya, untuk statusnya saudara kandung atau gimana ya. Kemudian di sini pekerjaannya pelajar, kemudian alamat diisi alamat lengkap sesuai KTP. Ya, ingat diisi lengkap sesuai KTP. Kemudian saudara dari bapak para sobat sekalian. Nah, apabila ada diisi semuanya di sini ya. Sama seperti yang di atas. Jadi diisi lengkap semuanya. Apabila ada untuk saudara bapak, apabila tidak ada diisi tulisan tidak ada. Jangan dikosongkan. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Yaitu saudara dari ibu ya. Nah, ini saudara dari ibu. Sama seperti tadi saudara dari bapak. Nah, saudara dari bapak apabila ada diisi saudara dari ibu apabila ada silakan diisi lengkap di sini. Kemudian apabila tidak ada diisi atau diketik tidak ada. Kemudian lain-lain organisasi yang pernah diikuti, misalnya nama organisasi, jabatan dan tahun. Ya, ini saya contohkan Pramuka SMA Negeri 1 Sukawati, jabatannya ketua, itu tahunnya 2022 sampai 2023. Kemudian Paskibraka SMA Negeri 1 Sukawati, kemudian jabatannya misalnya anggota dari tahun 2022-2023. Misal contoh. Jadi silakan para sobat sekalian organisasi yang pernah diikuti diisi ya sebagai riwayat hidup para sobat sekalian. Kemudian untuk cabang olahraga yang aktif diikuti silakan diisi. Apa saja silakan, bulu tangkis, ini saya contohkan bulu tangkis, futsal. Apabila tidak ada, sekali lagi apabila tidak ada diisi tidak ada. Jangan dikosongkan. Kemudian cabang kesenian yang aktif diikuti, saya contoh menari, tabuh dan lain sebagainya. Apabila tidak ada diketik tidak ada ya.
Kemudian ini dibiarkan saja, ya. Ini kan sesuai dengan formulir. Kemudian ini juga dibiarkan saja. Nah, di sini para sobat sekalian tanda tangan, ya. Ini nama para sobat sekalian, kemudian ditandatangani, di atas ditandatangani, ya. Kemudian di sampingnya itu mengetahui lurah atau kepala desa. Ya, diisi nama lurah dan lurah atau kepala desanya, diisi namanya, pangkat dan NIP-nya jika ada. Kemudian ditandatangani dan stempel kelurahan atau desa. Upayakan atau pastikan untuk stempelnya itu kena dengan tanda tangan dari lurah atau kepala desa, ya. Oke, sekian dari saya terkait penulisan daftar riwayat hidup dalam mengikuti seleksi penerimaan Polri.